Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Romalia, NIM 18102011164. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi fototerapi pada bayi atau anak. Nah, fototerapi sendiri yaitu terapi yang menggunakan cahaya atau sinar. Nah, tujuan dari fototerapi sendiri yaitu untuk menguraikan kadar bilirubin pada tubuh bayi atau anak yang berlebih pada tubuh sehingga kadar bilirubin itu bisa berkurang. Nah, manfaat dari cahaya fototerapi sendiri yaitu akan menyinari seluruh tubuh bagian bayi atau anak. Nah, sehingga cahaya tersebut bisa menguraikan kadar bilirubin pada tubuh, terutama pada kulit bayi atau anak. Dan proses itu yang disebut isomerasi. Nah, tanda-tanda yang dialami pada bayi atau anak yang mengalami ikterus atau kadar bilirubin yang tinggi yaitu yang pertama, kulit berwarna kuning atau kekuningan, bisa juga tadi ikterus, dan atau bisa disebut juga interbilirubin. Nah, kemudian tanda yang kedua yaitu apabila tidak normal kadar bilirubinnya, kuning itu akan muncul pada usia 24 jam dan bertahan, warna kuning tersebut bertahan kurang lebih selama 40 hari. Nah, apabila warna kuning itu muncul pada usia 1-2 hari itu keadaannya normal. Nah, dengan cara yaitu diberikan penyinaran alami atau di bawah sinar matahari setiap pagi. Nah, kemudian adapun beberapa efek samping dari fototerapi sendiri yaitu yang pertama, bisa kulit pada anak itu akan menjadi lebih gelap. Kemudian anak atau bayi itu akan mengalami diare. Kemudian ada juga bisa terjadi dehidrasi jika cairan pada bayi atau anak itu tidak diperhatikan. Kemudian kulit itu akan terbakar, bisa jadi itu akan terbakar. Maka kita siasatnya yaitu dengan diatur pencahayaannya saat fototerapi. Nah, kemudian ada juga bisa merusak sel-sel otak yang nanti sifatnya itu racun atau toksik sehingga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh anak itu menjadi rendah. Kemudian bisa menyebabkan juga Down syndrome. Nah, untuk lampu biru yang dipasang saat fototerapi itu kisaran panjang gelombang di antara 50 sampai 60 cm. Nah, kemudian cara yang dilakukan untuk fototerapi sendiri yaitu bayi bisa diletakkan di box bayi. Nah, nanti kemudian bisa mempersiapkan seperti alas untuk pengalas bayi itu, kemudian lampu biru, kemudian dan peralatan yang lainnya seperti ada termometer. Nah, kemudian jangan lupa lampu biru itu diganti setiap 2000 jam. Nah, kemudian juga nanti kita pantau suhu tubuh bayi dengan termometer, kemudian posisi bayi ya, setiap nanti 3 jam sekali kita atur posisi bayi. Kemudian selama fototerapi itu juga akan dilakukan pantauan cairan pada bayi. Yang terakhir itu juga nanti kita akan evaluasi setiap 12 jam. Nah, untuk alat yang digunakan untuk fototerapi sendiri yaitu yang pertama ada spray untuk pengalas nanti. Kemudian ada penutup mata bayi, Kemudian ada termometer, ada juga lampu biru.
Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama yaitu kita bisa interaksikan kepada ibu bayi, menjelaskan untuk melaksanakan fototerapi yaitu selama 12 jam. Kemudian untuk datang, ibunya untuk datang setiap 2 jam sekali, yaitu untuk memberikan ASI. Nah, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Iya Bu, gini ya, kemarin kan sudah dijelaskan oleh dokter bahwa bayi Ibu itu ya kelebihan bilirubin, sehingga hari ini kita lakukan fototerapi. Yaitu selama 12 jam. Kita nanti mulai jam 12 siang, nanti berakhir pada pukul 12 malam. Nah, nanti Ibu bisa datang kemari setiap 2 jam sekali untuk memberikan ASI kepada bayi Ibu. Baik Ibu, bisa berikan bayinya kepada saya. Baiklah. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa mempersiapkan alat. Yang pertama kita bisa mempersiapkan alas, kemudian kita bisa menghidupkan lampu, dan jangan lupa kita atur suhu ruangan. Nah, bisa juga kita sekalian atur jarak antara lampu dengan si bayi. Kalau bisa, jarak antara lampu dengan si bayi itu jangan terlalu dekat atau terlalu jauh, kira-kira 50 cm dari bayi. Nah, kalau sudah, kita bisa lepaskan baju bayi dan hanya memakaikan popok. Nah, kalau sudah siap, kita bisa letakkan bayi pada box bayi hanya dengan menggunakan popok, dan kita bisa pasang alat ini penutup mata bayi. Kemudian kita bisa sambil sesuaikan lampu tadi. Nah, pastikan juga suhu bayi normal. Tidak boleh bayi itu dalam kondisi hipertermi, kata kita tidak akan melakukan fototerapi dalam kondisi hipertermi. Kemudian kita bisa beri waktu kapan ibu masuk untuk memberikan ASI, yaitu setiap 2 jam sekali dan disusui selama sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 1 jam kemudian kita bisa lakukan pengukuran suhu pada bayi. Selain itu, selain pengukuran suhu, kita juga bisa mengubah posisi bayi. Untuk sistemnya sendiri, apabila kita kita mulai fototerapi itu pada saat jam 12 siang. Nah, nanti akan berakhir pada jam 12 malam. Kemudian nanti saat jam 2 siang itu kita panggil ibunya untuk menyusui anaknya selama 10 menit. Kemudian kita letakkan kembali si bayi. Kemudian nanti setelah 1 jam kemudian, misalnya jam 3, itu kita lakukan pengukuran suhu dan juga tak lupa pengubahan posisi bayi. Misalnya miring kanan, miring kiri, ataupun tengkurap. Dan lakukan seperti itu sampai jam 12 malam. Setelah selesai penyinaran atau fototerapi pada si bayi berakhir, jangan lupa juga untuk cek kembali bilirubinnya. Apabila sudah normal, maka hentikan fototerapi. Apabila belum normal, maka akan dilakukan fototerapi kembali. Untuk perawatan di rumah atau secara mandiri, itu bisa dilakukan penjemuran bayi itu pada saat pagi hari dengan dipakaikan sama penutup mata dan popok saja. Tuh. Kalau telah selesai semuanya, kita bisa rapatkan alat dan tempatnya, kemudian kita bisa berikan si bayi ini kepada ibunya kembali. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.